Tahukah Anda dengan kisah klasik tentang seorang putri nan cantik jelita yang bernama Snow White atau Putri Salju? Bila Anda pecinta putri-putri di negeri dongeng, pasti akan mengingatnya. Ya, dongeng Putri Salju memang bisa dibilang sebagai dongeng sepanjang masa dan tidak lekang oleh waktu. Dari sejak dongeng ini ada hingga diadaptasi dalam berbagai versi, mulai dari buku cerita, kartun, versi layar kaca maupun layar lebar, kisah putri yang tidur lalu terbangun oleh sebuah ciuman dari pangeran tampan ini menjadi dongeng favorit anak-anak di hampir seluruh belahan dunia. Bahkan karakter fiksi Putri Salju buatan Brothers Grimm yang film kartunnya dibuat Walt Disney menjadi karakter fiksi perempuan pertama yang berhasil mendapatkan bintang dan menorehkan namanya di Hollywood Walk of Fame. Dongeng Putri Salju sendiri mengisahkan tentang seorang putri dari sebuah kerajaan yang memiliki kulit seputih salju, bibir merah dan rambut hitam terurai. Setelah ditinggal oleh ibunya untuk selama-lamanya, ayahnya yang merupakan raja menikah kembali dan memberikan sosok ibu baru bagi Putri Salju. Sang ratu yang licik dan tidak ingin kecantikannya dikalahkan oleh siapapun memiliki sebuah cermin ajaib yang selalu menjawab bahwa sang ratulah perempuan paling cantik di dunia ini. Hingga ketika Putri Salju semakin besar, cermin ajaib menjawab bahwa Putri Saljulah perempuan yang paling cantik saat ratu bertanya siapa perempuan yang paling cantik. Akhirnya sang ratu marah dan mencoba membunuh Putri Salju, namun sang putri berhasil kabur ke hutan. Sejak hidup di hutan, Putri Salju berteman dengan 7 kurcaci yang setia. Hingga akhirnya Putri Salju berhasil tertipu muslihat ratu dengan memakan apel beracun yang membuat dirinya tidak sadarkan diri. Namun kemudian datang seorang pangeran tampan yang berhasil membangunkan Putri Salju dari tidur panjangnya. Mereka pun menikah dan bahagia selamanya. Itulah tadi rangkuman dari dongeng Putri Salju. Dan berikut ini kita akan menyimak beberapa fakta menarik seputar Putri Salju lainnya dari berbagai sumber. Berikut informasi selengkapnya. One heart tenderly beating. Someday my prince will come. Someday we'll meet again. Dongeng Putri Salju awalnya berasal dari kebudayaan masyarakat Jerman yang kemudian berkembang hingga seluruh negara yang ada di benua Eropa. Dongeng ini pertama kali diciptakan oleh 2 kakak beradik asal Jerman yang terkenal dengan sebutan Brothers Grimm. Jacob Grimm dan Wilhelm Grimm adalah 2 orang terpelajar yang banyak melahirkan cerita-cerita rakyat dan dongeng yang fenomenal di masyarakat hingga saat ini. Kisah Putri Salju sendiri pertama kali diciptakan pada tahun 1812. Cerita ini mengangkat tema kehidupan seorang putri cantik bersama teman-temannya 7 orang kurcaci. Dan pada tahun 1937, salah satu perusahaan animasi terbesar di dunia, Walt Disney pun mengangkat kisah Putri Salju. Putri Salju pun berubah menjadi tokoh fiksi dan karakter utama dari film animasi Walt Disney Production yang berjudul Snow White and the Seven Dwarfs. Disney pun menambahkan sedikit kisah Putri Salju dengan memberikan nama untuk ke-7 kurcaci, yaitu Dog, Grumpy, Happy, Sleepy, Bashful, Sneezy, dan Dopey. Di film ini pun Putri Salju memiliki keahlian bernyanyi. Dan di versi Walt Disney, akhir dari cerita Putri Salju pun sedikit berbeda dari versi aslinya, di mana menjadi akhir cerita Putri Salju yang dikenal hingga saat ini. The Queen! The Queen! Up her child! Run! Run away! Hide! In the woods, anywhere! Never come back! Now go! Go! Mungkin banyak orang yang tidak menyangka jika ternyata dongeng tentang Putri Salju ini sebenarnya memiliki cerita yang berbeda dari versi aslinya. Seperti yang sebelumnya Spotlight sudah sebutkan, salah satu jalan cerita yang berbeda adalah perbedaan akhir cerita dari Putri Salju versi Walt Disney dengan versi aslinya karya Brothers Grimm. Di dalam kisah aslinya, Putri Salju terbangun bukan karena ciuman sang pangeran, melainkan saat peti matinya dibawa 7 kurcaci untuk sang pangeran. Kurcaci tersebut terantuk akar pohon yang membuat peti tersebut tergoyang. Saat peti tersebut goyang, bagian apel beracun yang dimakan Putri Salju keluar dari mulutnya sehingga Putri Salju pun terbangun. Setelah terbangun, sang pangeran menyatakan cintanya kepada Putri Salju dan membawa ke istananya. Perbedaan lainnya dengan versi Walt Disney yang menceritakan bahwa setelah bertemu sang pangeran, Putri Salju pun menikah dan hidup bahagia selamanya. Di versi aslinya, ada kelanjutan cerita saat Putri Salju dan pangeran menikah, yaitu di pernikahannya mereka mengundang seluruh ratu dan raja termasuk ibu tirinya. Saat ibu tirinya datang, dia pun ditangkap dan dihukum karena mencoba membunuh Putri Salju. Sebagai hukumannya, sang ratu harus menggunakan sepatu besi yang dipanaskan dan harus menari hingga meninggal dunia. Itulah akhir cerita dari versi aslinya. Sungguh kejam ya pemirsa? Untung saja dongeng Putri Salju versi Walt Disney yang kita kenal hingga saat ini membawa pesan yang baik sehingga lebih layak diceritakan pada anak-anak. That was fun. Now you do something. Well, Kisah
Kisah tentang Snow White atau Putri Salju seringkali dibuat berbagai versi dalam bentuk film. Film paling populer Putri Salju dalam versi kartun adalah Snow White and the Seven Dwarfs yang merupakan film animasi berdurasi panjang pertama di dunia. Film animasi klasik yang dirilis bulan Desember pada tahun 1937 ini menjadi film favorit setiap keluarga di berbagai belahan dunia karena kisahnya yang dramatis. 50 tahun kemudian dibuatlah film adaptasi musikal dari dongeng Putri Salju bertajuk Snow White yang dirilis pada tahun 1987. Lalu pada tahun 1997 dibuat film Putri Salju versi horor yang berjudul Snow White: A Tale of Terror. Di film ini karakter Putri Salju diubah menjadi seorang anak perempuan bernama Lily Hoffman yang sangat membenci ayahnya karena menikahi seorang perempuan bernama Claudia yang akhirnya menjadi ibu tirinya. Dan di akhir cerita, Claudia mencoba untuk menghabisi Lily dengan menggunakan berbagai macam sihir. Namun pada akhirnya Claudia kalah dari Lily. Kemudian di tahun 2001 dirilis juga film yang mengambil tema besar kisah Putri Salju berjudul Snow White: The Fairest of Them All yang dibintangi oleh seorang aktris pendatang baru pada saat itu, Kristen Kirk. Lalu pada tahun 2007 dibuatlah film Sydney White yang mengambil tema besar dari cerita Putri Salju, namun dengan latar belakang kehidupan Putri Salju yang lebih modern. Film yang diperankan oleh Amanda Bynes ini mengisahkan sosok Sydney White, seorang mahasiswa baru yang memiliki nasib seperti Putri Salju. Tahun 2012 lalu, dua film yang mengambil tema Putri Salju berhasil dirilis kembali. Yang pertama berjudul Mirror Mirror, dibintangi oleh Julia Roberts yang berperan sebagai ibu tiri sekaligus ratu, dan Lily Collins sebagai Snow White atau Putri Salju. Mirror Mirror memberikan warna baru dalam kisah Putri Salju menjadi sebuah cerita komedi yang dipenuhi dengan intrik. Setelah Mirror Mirror, 3 bulan kemudian dirilis film Snow White and the Huntsman. Untuk film yang terakhir ini, Kristen Stewart yang berperan sebagai Snow White atau Putri Salju digambarkan sangat berbeda dari karakter aslinya yang lemah gemulai, menjadi sosok putri tangguh yang berani berjuang melawan kejahatan. Film ini tetap menampilkan unsur klasik dalam cerita aslinya seperti apel beracun, cermin, dan ratu jahat. Hanya saja di Snow White and the Huntsman banyak terdapat pertempuran yang menambah aksi menegangkan di film tersebut. My dear Snow White. Recently. Let me see your hands. Sosok Putri Salju tidak akan pernah hidup tanpa adanya suara dari seorang aktris dan penyanyi Amerika Serikat bernama Adriana Michelle Caselotti. Namanya semakin terkenal sebagai sosok perempuan pertama yang menerima sebuah penghargaan untuk kategori suara. Adriana Caselotti yang lahir dari orang tua yang mencintai musik, sejak kecil hidupnya memang tidak pernah jauh dari musik. Pada tahun 1935, setelah menjadi anggota paduan suara di MGM, Walt Disney meminta Adriana untuk menjadi pengisi suara tokoh fiksi Putri Salju yang sedang mereka kerjakan. Agar suara Putri Salju tidak berubah, Walt Disney pun mengontrak Adriana secara khusus dan memintanya untuk tidak menjadi pengisi suara di tempat lain. Selama bertahun-tahun, Adriana Caselotti sering tampil di berbagai ajang promosi untuk mewakili sosok Putri Salju. Dan pada tahun 1994, nama Adriana Caselotti pun dinobatkan sebagai salah satu legenda Disney. 19 Januari 1997, Adriana Caselotti meninggalkan karirnya sebagai pengisi suara Putri Salju karena meninggal dunia akibat kanker paru-paru yang dideritanya. Dan pemirsa, itulah tadi beberapa fakta menarik dari tokoh Putri Salju.